pemimpin, tapi pemimpin yang memiliki suaranya biar terdengar. masker. Jadi pemimpin ini yang memiliki kemampuan serta kriteria khusus. Kriteria khusus ini untuk apa? Untuk mereka dalam mengatur anggota-anggotanya. Nah, makanya seorang pemimpin ini biasanya dipilih berdasarkan kepribadian yang dibutuhkan atau yang dirasa mampu memimpin dalam suatu organisasi. Nah, biasanya tiap organisasi itu kan juga beda-beda kan tujuan sama fungsi-fungsinya. Makanya anggota-anggota dari organisasi itu juga biasanya milih pemimpin berdasarkan dengan kemampuan pemimpin tersebut dalam mengatur anggotanya sesuai dengan tugas dari organisasi itu. Terus juga kepribadian itu bisa kita ukur dari berbagai tes psikologi. Salah satunya tes psikologi yang kita gunakan itu adalah tes MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Jadi sebenarnya tes kepribadian ini bukan cuma buat pemimpin ya, semuanya juga bisa. Tapi dalam penelitian ini kita fokuskan dalam untuk mengukur kepribadian dari pemimpin. Sebagai rumusan masalah, pertama, apa jenis kepribadian dari pemimpin organisasi OSIS dan MPK yang sesuai dengan klasifikasi tes MBTI? Yang dimaksud adalah setelah kita melakukannya, setelah responden kita melakukan pengisian dari website tes MBTI itu kan nanti bakal ada hasilnya. Setelah ada hasilnya nanti kita lakukan wawancara verifikasi dari hasil MBTI yang sudah dilakukan. Nah, setelah itu baru dapat terjawab rumusan masalah yang pertama. Terus yang kedua, apa kepribadian yang paling penting serta dibutuhkan dalam menjadi seorang pemimpin organisasi? Nah, di antara dari kepribadian yang sudah ada dalam rumusan masalah pertama, nanti kita juga akan menanyakan pendapat pribadi dari ketua organisasi itu, apa kepribadian yang menurut mereka itu paling penting. Karena tiap organisasi itu kan beda-beda fungsinya, tujuannya, jadi bisa ada kemungkinan bahwa menurut mereka yang kepribadian prioritasnya itu berbeda-beda juga. Terus selanjutnya, apakah tipe kepribadian atau hasil dari MBTI antara pemimpin organisasi OSIS akan sama dengan pemimpin organisasi MPK? Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau misalnya antara organisasi OSIS sama organisasi MPK itu beda, antara tujuannya, fungsinya, cara kerjanya, semuanya beda. Jadi ada kemungkinan juga bahwa tipe kepribadian antara pemimpin organisasi OSIS sama MPK itu akan jadi beda. Lalu ada tujuannya. Yang pertama, dapat mengetahui profil kepribadian yang dibutuhkan serta penting dimiliki bagi seseorang pemimpin organisasi OSIS MPK di SMA Negeri 39. Yang kedua, dapat digunakan oleh calon pemimpin organisasi dalam menetapkan acuan atau uji kelayakan diri untuk menjadi pemimpin di suatu organisasi. Yang ketiga, dapat mengetahui perbedaan yang dimiliki antara pemimpin organisasi dan MPK dalam cara memimpin dan bertindak dalam suatu organisasi. Lalu, ada manfaat. Yang pertama, dari metode penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melihat kepribadian dari pemimpin organisasi sehingga lebih mudah mengenali potensi di dalam diri mereka. Yang kedua, hasil tes MBTI ini juga dapat mengukur kelemahan dan kelebihan seseorang, dan juga kami harapkan dari informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk pengembangan diri dan mengatasi kelemahan diri mereka. Dengan adanya metode penelitian berupa tes MBTI serta verifikasi ini, hasil dapat diharapkan digunakan dalam memilih calon pemimpin organisasi selanjutnya. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama itu kepribadian. Kepribadian sendiri adalah suatu istilah yang mengacu pada gambaran-gambaran sosial tertentu yang diterima oleh individu dari suatu kelompok atau masyarakat. Dan kemudian individu tersebut diharapkan akan bertingkah laku sesuai dengan gambaran-gambaran sosial yang berlaku. Itu menurut Koswara. Nah, selanjutnya ada pemimpin. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan, kelebihan khususnya dalam suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi sejumlah orang untuk melakukan aktivitas secara bersama-sama. Itu menurut
memimpin aktivitas individu suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Jadi antara pemimpin serta kepemimpinan itu dua hal yang berbeda. Kalau pemimpin itu membahas tentang orangnya, kalau kepemimpinan itu membahas tentang sikapnya. Jadi seorang pemimpin itu memiliki sikap kepemimpinan. Yang terakhir ada organisasi. Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Jadi dalam satu organisasi itu dapat terbentuk bila ada suatu tujuan yang bersama-sama yang dicapai. Jadi oleh karena itu dibentuknya suatu organisasi tersebut. Masuk ke metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 39. Objek penelitiannya adalah kepribadian MBTI, pemimpin organisasi OSIS MPK. Subjek penelitian ini adalah pemimpin organisasi OSIS serta MPK periode 2021 periode 2022 dan periode 2022 dengan 2023. Pengumpulan data dibantu dengan halaman website tes MBTI. Kemudian kita melakukan wawancara sebagai verifikasi terhadap hasil tes MBTI yang telah dilakukan. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Selanjutnya ada hasil penelitian. Ini di hasil penelitian ini kita jabarin satu-satu dari responden kita, informan kita. Yang pertama ketua OSIS dulu. Di sini yang ada dari periode 2021-2022 yang tahun lalu itu Kak Devita setelah dilakukannya tes MBTI melalui website, yaitu hasilnya ESTJ. ESTJ E-nya extrovert, sensing, thinking, dan judging. Jadi kalau kita rinci secara satu-satu, extrovert itu adalah kepribadian seseorang yang digambarkan dia itu senang melakukan aktivitas secara berkelompok, senang berinteraksi dengan orang banyak, terus juga mereka biasanya mendapatkan semangat yang lebih bila kalau misalnya ketemu sama teman-temannya, ketemu sama orang banyak gitu. Nah, Kadevita ini memiliki tingkat kepribadian ekstrovert sebanyak 74%. Jadi itu merasa benar-benar semangat banget katanya kalau misalnya lagi ada pertemuan bersama dengan organisasinya ataupun dengan masyarakat orang-orang yang banyak gitu. Nah, tapi ekstrovert ini gak cuma membahas tentang bagaimana dia berinteraksi dengan orang, tapi ekstrovert ini juga membahas tentang bagaimana dia mengambil sebuah keputusan. Jadi kalau misalnya orang ekstrovert ini biasanya sebelum mengambil keputusan itu mereka biasanya menanyakan dulu, mendiskusikan dulu kepada anggota-anggotanya. Gitu. Jadi yang selanjutnya ada sensing. Sensing itu kepribadian sensing itu orang yang cenderung membuktikan segala sesuatu informasi melalui studi lapangan atau pengamatan secara langsung. Nah, setelah dilakukannya studi lapangan, maka akan mendapatkan informasi yang detail. Kalau Kak Devita ini memiliki persentase sensingnya sebanyak 68%. Jadi dia cenderung memahami segala sesuatu melalui studi lapangan dan juga otomatis mendapatkan informasi yang secara detail. Selanjutnya ada thinking. Kak Devita memiliki persentase thinking sebanyak 56%. Jadi dia ini terbiasa menggunakan logikanya untuk membuat suatu keputusan. Walaupun Kak Devita ini perempuan ya, yang perempuan kan punya banyak orang yang mikir kalau perempuan itu pasti banyak pakai perasaan kan. Nah, tapi setelah dia menjadi ketua OSIS, dia menjadi terbiasa untuk menggunakan logikanya dalam membuat suatu keputusan. Yang terakhir ada judging. Judging ini dia memiliki persentase judging sebanyak 58%. Jadi orang yang memiliki kepribadian judging itu mereka biasanya terstruktur. Jadi selalu punya rencana, bukan yang secara tiba-tiba spontan dia melakukan hal itu. Gitu. Jadi kalau Kak Devita, dia menurutnya dalam suatu organisasi, dalam menjalankan sebuah event itu dibutuhkan adanya suatu perencanaan. Selanjutnya, untuk periode 2022-2023 atau tahun ini itu kepribadiannya ISTJ. Bedanya di komponen yang pertama, yaitu introvert. Jadi kalau orang introvert bedanya sama extrovert itu kalau introvert lebih
mendapatkan energi semangat dalam dirinya itu saat dia sendiri, kebalikannya dari ekstrovert. Tapi karena dia menjadi ketua OSIS, dia bisa menempatkan dirinya menjadi ketua OSIS. Dia bisa merangkul anggota-anggota organisasinya, dia tetap bisa berinteraksi dengan banyak orang. Tapi mungkin setelah dia melakukan pertemuan dengan anggota-anggota organisasinya, dia juga membutuhkan beberapa waktu untuk sendiri, untuk mengembalikan energi sosialnya. Kualitas sensing itu sama kayak Devita, dia cenderung membuktikan. Mungkin langsung ke kesimpulan, bagian kesimpulan. Next. Oke, kesimpulan. Jadi karena ini tadi di skip, jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi antara hasil dari tes MBTI melalui website sama setelah kita melakukan wawancara itu ada beberapa komponen yang beda. Setelah kita indikasikan itu setelah dari wawancara itu kayaknya kok beda ya kayak gitu. Nah itu setelah kita lihat-lihat lagi ternyata itu ada kesalahan dari teknis websitenya. Yang pertama itu adanya pemilihan kata-kata yang ambigu sehingga memiliki kepribadian pengertian yang ganda gitu, jadi membuat pembacanya jadi bingung. Terus juga karena website ini bahasa aslinya itu bahasa Inggris. Nah, jadi setelah ditranslate menjadi bahasa Indonesia bisa jadi itu menjadi pengertiannya lain. Jadinya membuat pembacanya jadi bingung gitu. Nah, terus juga untuk menjawab rumusan masalah kedua itu pentingnya kepribadian yang penting bagi masing-masing ketua OSIS dan MPK. Jadi di sini ada yang menarik. Kalau misalnya ketua OSIS sama ketua MPK itu, kalau ketua OSIS mereka berdua ini sama-sama bilang kalau yang paling penting adalah mendiskusikan segala sesuatu dengan anggota organisasinya. Kalau misalnya MPK itu mereka berdua bilang kalau misalnya yang paling penting itu adalah sikap adaptif. Karena kalau kita lihat juga salah satu tugas MPK itu kan menampung aspirasi dari warga sekolah. Nah, sikap adaptif ini juga menurut kami memang diperlukan dalam MPK. Karena bila salah satu warga sekolah itu lagi memberikan aspirasinya, jadi MPK itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya, menyesuaikan. Terus juga persamaan-persamaan lainnya itu ada di komponen sensing dan intuition. Kalau ketua OSIS itu sama-sama sensing, artinya mereka itu memikirkan segala sesuatu secara detail. Kalau ketua MPK itu memikirkan segala sesuatu lebih secara general. Karena kalau kita lihat juga, ketua MPK itu hierarkinya itu paling tinggi di antara organisasi di sekolah. Nah, jadi mereka itu lebih memikirkan segala sesuatu, misalnya event atau yang lain sebagainya secara general. Dan kemudian nantinya kan ditindaklanjuti oleh entah itu pengurus MPK lainnya atau pengurus OSIS gitu. Nah, sedangkan kalau OSIS ini kan kalau misalnya di event-event OSIS itu lebih yang kelihatan banyak berkontribusi. Makanya ketua OSIS ini memiliki kepribadian sensing atau dia memikirkan secara detail. Untuk saran kepada lembaga pembuatan tes MBTI, yang pertama, kami harapkan dapat menghindari pemilihan kata-kata yang ambigu di setiap pilihan bahasa yang tersedia. Yang kedua, penyediaan fitur save hasil tes MBTI. Untuk penyediaan fitur save ini, kita aja terakhir kali menggunakan screenshot. Jadi kita nggak nge-save hasilnya sama sekali, cuma screenshot. Jadi cuma dapat sebagian atau mungkin kita minta kakaknya mungkin HP-nya maaf kayak lebih kecil, jadi nggak bisa screenshot sampai bawah. Jadi itu agak menyulitkan untuk kakak. Untuk saran lainnya, metode penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam salah satu penilaian atau tes dalam menjadi pengurus organisasi OSIS dan MPK. Sekian dari kami. Sebelum itu ini ada dokumentasi wawancara, ini bersama Kak Devita, ini bersama Kak Hanif, ini Kak Arif, dan ini Kak Hika. Oke, terima kasih. Kita beri applause buat untuk kelompok 3 nanti feedbacknya pulang sekolah aja, karena saya ini sudah menyita waktu teman-teman istirahat selama 8 menit.
Nanti feedbacknya pulang sekolah saya akan beri feedback terhadap hasil presentasi kalian. Oke, itu ya. Mohon maaf untuk yang lain silakan